Sebelum lanjut ke video pembahasan, alangkah indahnya kalian siapkan dulu cemilan, aneka minuman, kemudian atur posisi rebahan, dan yang paling utama, pastikan internet kalian terhubung ke WiFi tetangga. Setelah itu, Kapten Conrad mengajak Letnan Marlowe untuk pergi bersama ke utara pulau, ke tempat titik penjemputan. Dengan percaya diri, Kapten Conrad memastikan mereka akan sampai di tempat tujuan selama 3 hari. Kemudian, Letnan Marlowe mengejeknya, "Mustahil kalian akan sampai di sana dengan berjalan kaki selama 3 hari, kecuali menggunakan perahu." Lalu, Letnan Marlowe pun menunjukkan perahu yang dibuat olehnya bersama musuh yang akhirnya menjadi temannya. Ia bernama Gunpei Ikari. Ia bercerita, dulu mereka sempat berhasil keluar dari pulau itu, namun gagal karena diserang oleh monster kadal tengkorak. Mereka pun bergegas memeriksa keadaan perahu itu. Besar harapan masih bisa diperbaiki meski keadaannya sangat mengkhawatirkan. Kemudian, Letnan Marlowe menceritakan bahwa perahu itu ia bangun bersama temannya selama 6 tahun dari bangkai sebuah pesawat yang telah hancur, dan perahu itu ia beri nama Grey Fox. Di sisi lain, gadis cantik Mission Weaver, seorang fotografer, mendokumentasikan penduduk suku pulau itu yang ramah meski mereka tak pernah tersenyum. Di waktu bersamaan, Mission mendengar suara aneh di dekatnya. Kemudian ia menghampirinya, dan ternyata ada seekor banteng raksasa yang lemah tak berdaya dikarenakan tertimpa reruntuhan helikopter. Dengan niat baik, ia mencoba membantunya, tapi apa daya tenaganya tak sanggup mengangkatnya. Tak diduga, muncullah monster Kong mengangkat reruntuhan helikopter itu. Hal itu membuat Mission kaget. Meski demikian, ia mencoba untuk tetap tenang. Setelah itu, monster Kong dan banteng raksasa itu pun langsung pergi. Keesokan harinya, Letnan Marlowe beserta yang lainnya bekerja sama mencoba untuk menghidupkan kembali perahu yang telah rusak itu. Dan akhirnya, mesin perahu itu pun berhasil dihidupkan kembali. Tampak kebahagiaan terlihat jelas dari raut wajah mereka. Namun, di sisi lain mereka juga harus bersedih karena harus berpisah dengan penduduk suku pulau itu. Dan Letnan Marlowe beserta yang lainnya memberikan salam perpisahan kepada semua penduduk suku. Tak lupa juga, Mission pun mengabadikan perpisahan itu dengan sebuah kamera di tangannya. Di tengah perjalanan, Slipko mencoba menghubungi rekannya yang terpisah dengan mereka menggunakan pesawat telepon. Tak lama, akhirnya panggilan mereka dijawab oleh Cole. Kemudian, Slipko pun memberitahukan posisi mereka yang akan ke arah utara menggunakan sebuah perahu kepada Cole. Setelah itu, Slipko menyuruh mereka untuk menembakkan pistol suar agar lokasi mereka dapat diketahui. Akhirnya, mereka pun bertemu di sebuah tepian sungai. Di saat itu pula, Letnan Marlowe memperkenalkan dirinya kepada Kolonel Packard. Setelah semua tim berkumpul, Kapten Conrad menjelaskan tujuan mereka untuk pergi ke utara, tepatnya ke area titik penjemputan. Namun, hal itu ditolak oleh Kolonel Packard. Ia beralasan ingin pergi ke barat terlebih dahulu untuk menjemput anak buahnya yang bernama Chapman. Tak lama, rencana Kolonel Packard pun ditentang oleh Letnan Marlowe. Ia beranggapan bahwa jika mereka pergi ke barat, sama saja seperti memberikan nyawa kepada monster itu, dikarenakan di sana adalah tempat sarangnya. Tetapi dengan bijak, Kapten Conrad menawarkan pilihan. Jika kita pergi ke sana dan tidak menemukan mereka, dalam waktu kurang dari 24 jam sebelum senja, mereka harus kembali lagi ke utara. Dan hal itu pun disetujui oleh Kolonel Packard. Setibanya mereka di barat, tepatnya di sarang monster kadal tengkorak, terlihat fosil tengkorak milik keluarganya Kong yang dibunuh oleh monster itu. Kemudian,
mereka menyusuri daerah itu dengan perlahan. Di sana, Milis dengan santainya menyalakan rokok, akan tetapi ditegur oleh Cole untuk segera mematikannya. Kemudian ia melemparkan rokok itu, padahal di tempat itu terdapat gas metana. Sontak, setelah ia melemparkannya, terjadi ledakan besar. Hal ini justru memicu keluarnya monster kadal tengkorak. Tak lama, monster itu pun datang. Dengan sigap, mereka pun langsung mencari tempat perlindungan. Kemudian, monster itu pun memuntahkan sisa mangsaannya berupa kepala tengkorak ke arah Kapten Conrad, yang ternyata kepala itu adalah Chapman yang mati terbunuh oleh monster kadal itu. Kapten Conrad pun terkejut dan segera mengambil kalung itu untuk diberitahukan kepada Kolonel Packard. Setelah dianggap monster itu telah pergi, kemudian mereka pun keluar dari tempat persembunyiannya. Di sisi lain, ilmuwan Bilsranda sedang fokus mendokumentasikan tempat itu. Dikarenakan sinar flash dari kameranya tidak dimatikan, hal itu justru memancing kembali kedatangan monster itu dan langsung memakannya. Sebagai bentuk perlawanan, mereka pun langsung menembaki monster itu. Di saat itu pula, Slipko yang membawa gas beracun di tasnya terkena kibasan ekor monster itu. Hal ini mengakibatkan ia terlempar dan gas beracun itu meledak mencemari udara tempat tersebut. Tak lama, kumpulan monster burung pun keluar dari sarangnya dan ikut menyerang mereka. Kemudian, Kapten Conrad bergegas pergi menyelamatkan Slipko yang tak sadarkan diri. Setibanya Kapten Conrad di sana, monster kadal tengkorak itu berusaha menyerang mereka. Akan tetapi, muncul Mason dengan berlari, kemudian melemparkan korek gasnya yang menyebabkan terjadinya ledakan. Akhirnya, monster itu pun mati. Dikarenakan banyak korban jiwa yang berjatuhan, Letnan Merlo pun marah dan mengajak Kolonel Packard untuk segera kembali ke utara pulau itu. Namun Kolonel Packard menolaknya. Ia bersikukuh bahwa ia akan pergi menyelamatkan Chapman. Tapi hal itu disanggah oleh pernyataan Kapten Conrad. Ia menjelaskan bahwa Chapman telah mati. Namun Kolonel Packard tetap ingin pergi ke barat ke tempat jatuhnya helikopter. Dikarenakan ia membutuhkan senjata serta bahan peledak untuk membunuh monster Kong. Tentu hal itu ditentang oleh Kapten Conrad serta Letnan Merlo. Ia menjelaskan bahwa monster Kong adalah dewa bagi penduduk suku pulau itu. Tak terima, akhirnya terjadi perkelahian singkat antara Kolonel Packard dengan Letnan Merlo, akan tetapi berhasil dilerai oleh Kapten Conrad. Kemudian, Kapten Conrad memberikan pilihan kepada Kolonel Packard bahwa ia akan membawa kembali tim Fox One ke utara serta akan menunggu tim Fox 5 yang akan pergi ke barat. Akhirnya, mereka pun berpisah. Di tengah perjalanan menuju ke utara, Kapten Conrad beserta rombongannya tersesat. Kemudian, Kapten Conrad dan Mason pun pergi untuk melihat situasi di sekelilingnya. Sementara itu, Letnan Merlo, Nona San, dan Mr. Brock tetap di tempat menunggu mereka kembali. Scene berpindah kepada tim Fox 5 yang akhirnya menemukan lokasi jatuhnya helikopter. Kemudian, mereka bergegas mengambil serta mempersiapkan senjata beserta bahan peledak di suatu danau. Hal itu mereka gunakan untuk memancing kedatangan monster Kong serta membunuhnya. Ketika malam hari tiba, akhirnya Kapten Conrad dan Mason pun berhasil menemukan sungai, tempat di mana perahu mereka disimpan. Tapi, tiba-tiba di balik kegelapan malam, muncul monster Kong menghampiri mereka. Meski dilanda ketakutan, namun Kapten Conrad dan Mason berusaha untuk tetap tenang. Mason dan monster Kong saling bertatapan, seolah-olah monster Kong tahu bahwa mereka adalah orang baik. Kemudian, Mason pun memberanikan diri untuk menyentuhnya. Di waktu bersamaan, terjadi sebuah ledakan dari arah di mana tim Fox 5 berada. Hal ini membuat monster Kong marah
dan pergi mendatangi tempat ledakan itu berasal. Mengetahui hal buruk akan terjadi, Kapten Conrad dan Mason pun bergegas kembali ke tempat Letnan Marlowe dan yang lainnya menunggu. Ia menjelaskan bahwa lokasi perahu telah ditemukan. Kemudian, ia menyuruh Mr. Brooks serta Nona San untuk pergi terlebih dahulu dan menunggu mereka di sana, mengetahui bahwa Kapten Conrad dan Mason akan pergi menyelamatkan Monster Kong. Letnan Marlowe pun turut serta pergi bersama mereka. Sesampainya Monster Kong di tempat terjadinya ledakan, Kolonel Packard dengan penuh emosi menunggu kedatangan monster itu sembari memegang api obor di tangannya. Ketika Monster Kong mulai berjalan di danau itu, kemudian Kolonel Packard melemparkan obor tersebut ke danau yang telah dicampur bahan bakar. Sontak, terjadi kobaran api yang sangat besar dan membakar seluruh tubuh Monster Kong. Kolonel Packard pun tersenyum bangga karena telah berhasil membunuh monster itu, meski anak buahnya terlihat seperti merasa kasihan. Namun, tiba-tiba Monster Kong bangkit kembali dan mulai menyerang mereka dengan ganasnya. Tapi, tak lama Monster Kong pun jatuh tersungkur tepat di depan Kolonel Packard. Kemudian, Kolonel Packard menyuruh anak buahnya untuk segera mempersiapkan bom peledak untuk melenyapkan Monster Kong. Sesaat, muncullah Kapten Conrad beserta yang lainnya untuk menggagalkan ambisi Kolonel Packard membunuh monster itu. Terjadi perbincangan di antara mereka. Kapten Conrad mengajak Kolonel Packard untuk berhenti berambisi membunuh Monster Kong dan segera kembali ke area titik penjemputan, tapi ditolaknya. Di tengah perbincangan, keluarlah monster kadal tengkorak yang paling besar dari sarangnya. Melihat itu, mereka pun bergegas pergi dari tempat itu. Sementara, Kapten Conrad berusaha mengajak Kolonel Packard pergi bersamanya, meski tetap menolaknya. Setelah semuanya pergi, di tempat itu hanya ada Kolonel Packard dan Monster Kong. Ia masih berusaha untuk membunuh monster itu dengan menekan tombol peledak di detonatornya. Namun, hal itu gagal karena ia keburu mati dipukul oleh Monster Kong. Kemudian, Monster Kong pun terlihat melawan monster kadal itu meski dalam keadaan lemah. Pagi hari tiba, Mr. Brock bersama Nona San yang sejak malam menunggu kedatangan timnya, tapi masih belum terlihat juga. Kemudian, Mr. Brock mengajak Nona San untuk segera pergi saja dari tempat itu. Namun, Nona San menolaknya. Ia tak tega meninggalkan mereka di pulau itu dan berniat pergi untuk menjemputnya. Scene kembali kepada Kapten Conrad yang dikejar oleh monster kadal itu. Kemudian, Mason diperintahkan pergi ke tempat tinggi untuk menyalakan suar agar Mr. Brock serta Nona San mengetahui keadaan mereka. Saat monster itu mengejar mereka, tiba-tiba muncullah Monster Kong melawan monster kadal itu. Akhirnya, terjadi pertempuran hebat di antara kedua monster tersebut. Saat Monster Kong terpojok karena tubuhnya terlilit rantai besi, datanglah Mr. Brock dengan perahunya menembaki monster kadal itu. Hal ini membuat monster itu marah dan pergi menghampiri mereka. Saat monster itu semakin dekat dengan mereka, kemudian Monster Kong pun bangkit dan kembali melawan monster kadal itu. Mason yang masih berada di atas tebing pun harus terjatuh ke dasar danau. Melihat hal itu, kemudian Monster Kong pergi untuk menyelamatkannya. Di saat Monster Kong menyelamatkan Mason dan mengangkat tubuh Mason dari dasar danau, tiba-tiba dari belakang monster kadal itu kembali menyerangnya, berusaha memakan tubuh Mason yang masih berada di tangan Monster Kong. Namun, Monster Kong berhasil menggagalkannya dan akhirnya monster kadal itu pun mati. Kemudian, Monster Kong pergi ke tepian danau untuk meletakkan tubuh lemah Mason. Setelah itu, Monster Kong pun pergi berlalu. Melihat hal itu, Kapten Conrad pun bergegas datang menghampiri Mason untuk menyelamatkannya.
Kemudian, tak lama Mason pun akhirnya sadarkan diri, dan film pun tamat.